Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri dengan NIM 2102 168 dari kelas Administrasi Publik 5D. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi perpajakan dalam konteks kajian administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan dengan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan adalah proses mengelola dan menegakkan peraturan perpajakan di suatu negara. Sedangkan pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat. Dalam konsep administrasi perpajakan terdapat 3 unsur, yaitu wajib pajak, yaitu individu atau suatu perusahaan lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sedangkan objek pajak yaitu sesuatu yang merujuk pada hal atau kejadian yang telah menjadi dasar perhitungan pajak, yang dimana berupa pendapatan individu, transaksi, atau elemen lain yang dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan tarif pajak sendiri adalah tingkat presentase atau jumlah tetap yang diterapkan pada objek pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Baik, selanjutnya mungkin ada beberapa pungutan resmi di dalam pajak, yaitu yang pertama retribusi, yang dimana pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata. Contohnya retribusi jalan tol, pasar, dan listrik. Yang kedua yaitu bea masuk. Bea masuk ini merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke daerah pabean. Yang ketiga, cukai. Cukai ini merupakan iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Contohnya seperti minyak tanah, bensin, dan rokok. Baik, yaitu bea keluar. Pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar dari daerah pabean. Baik, materi selanjutnya di sini perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Untuk pajak sendiri, yaitu adanya pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pemungutan pajak bersifat memaksa. Yang ketiga, berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Yang terakhir, pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan untuk pungutan resmi sendiri, yaitu pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, pungutan resmi mendapat balas jasa secara langsung. Yang ketiga, pungutan resmi bersifat kebijakan. Yang terakhir, pengenaan terbatas pada orang-orang tertentu. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgetaire, yaitu pajak ini berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh, pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi, di mana pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas, di mana pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri-industri yang langka, tetapi banyak dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi. Yang terakhir yaitu
Fungsi retribusi pendapatan. Fungsi retribusi ini dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem progresif yang artinya kepada golongan yang lebih dikenakan tarif yang lebih tinggi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara ini akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang cukup. Baik, untuk selanjutnya kedudukan hukum dalam pajak. Yang pertama, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Yang kedua, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Materi selanjutnya, jenis pajak. Yang pertama itu sifatnya. Sifatnya terbagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Subjektif itu sendiri pajak yang pemungutannya berdasarkan diri wajib pajak, misalnya itu pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua itu pajak objektif, pajak yang pemungutannya berdasarkan objek atau tidak memperhatikan keadaan wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN, atau juga bisa dengan pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM. Pajak yang menanggung juga terdapat dua golongan. Yang pertama, pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Di sini pajak langsung sendiri, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, seperti pajak PPh, PBB, maupun PKB. Untuk pajak tidak langsung sendiri, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain, seperti pajak PPN, bea impor, cukai tembakau, pita rokok, cukai minuman keras. Baik, selanjutnya asas pemungutan pajak. Sini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, asas domisili atau tempat tinggal. Yang kedua, asas sumber. Yang terakhir, asas kebangsaan. Prinsip pemungutan pajak. Yang pertama ada ekuitas. Ekuitas sendiri yaitu pemungutan pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilan. Yang kedua, kepastian. Kepastian sendiri ini yaitu pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Yang ketiga, kenyamanan, yang dimana pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak atau yang membayar pajak. Yang terakhir, ekonomi. Ekonomi sendiri dalam pajak ini yaitu pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Tarif pajak dapat 4 hal. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional, yang dimana tarif ini berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya itu seperti untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah sebesar Rp3.000. Yang ketiga, tarif progresif, yang dimana presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif ini dibagi 3 hal. Yang pertama, tarif
progresif, yaitu kenaikan presentasi semakin besar. Yang kedua, tarif progresif tetap, yang dimana kenaikan presentasi juga sama tetap. Yang ketiga, tarif progresif degresif, yang dimana kenaikan presentasi semakin kecil. Yang terakhir yaitu tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Baik, cukup sekian dan terima kasih.